Selalu ada yang baru setiap saya mengunjungi Garut. Nah, kali ini kejutan apa lagi ya yang saya akan terima? Bu, lapar Bu. Iko, ayo kita makan ini. Kebetulan ibu udah masak nih. Masak apa Bu? Ini masaknya kerak tahu. Hah? Nah, ini kerak tahu berasal dari kembang tahu. Wah, Ya. Bu, Iko mau coba. Boleh, Bu, ya? boleh. Sok dicoba. Ya. Enak ya? Kenyal-kenyal gitu ya Bu ya? Kenyal-kenyal. Dan ini merupakan salah satu olahan yang ada, yang ibu tahu tuh cuma ada di Garut. Hanya di Garut? Iya. Bu, kalau misalnya hanya di Garut, berarti pabriknya dan pembuatannya ada di Garut? Iya, ada di Garut. Iko nanti mau lihat sana dulu. Iya, boleh, bagaimana boleh. prosesnya, Iya. terus juga pembuatannya seperti apa, Iya. sehingga ini walaupun keraknya tapi tetap enak, tapi Iko mau makan dulu ya, Bu. Banyak orang suka. Ya, silakan. Lanjut ya. makan dulu Bu. Iya. Nanti Iko main pabriknya. Ya, boleh. Nah, ibu temenin ya makannya. Beruntung, saya berkesempatan untuk melihat sebagian proses pembuatan kembang tahu di salah satu pabrik pembuatannya di kawasan Cimanuk, Garut Kota. Di pabrik yang sudah dikelola oleh generasi ketiga ini, saya melihat banyak bak untuk mencetak kembang tahu. Menurut pemiliknya, kembang tahu asalnya dari susu kedelai yang dimasak hingga menjadi lembaran-lembaran tipis. Lembaran-lembaran ini masih harus ditiriskan dengan cara digantung seperti menjemur pakaian. Setelah ditiriskan, kembang tahu masih harus dijemur di bawah sinar matahari atau di oven. Tadi Iko disajikan makanan, Iya. kerak tahu, yang katanya berasal dari kembang tahu. Benar Iya, Ibu? betul. Ini usaha kembang tahu ini dan juga kerak tahu dari kapan sih Bu? Dari tahun 60. 60. Dari papa saya gitu. Sekarang saya yang menerusin. Udah berapa generasi tuh Bu? Kok boleh tahu? Baru dari papa ke saya. Berarti dua Iya, generasi ya? iya. Nah, Ha-ha. cara pembuatan kerak tahu Iya. gimana sih Bu? Itu mulanya kan dari kacang kedelai. Kacang kedelai dicuci, terus digiling, diambil sarinya. Udah diambil sarinya, langsung dikaikin ke sini. Itu terus nanti mengembang, diangkat-angkat gitu sampai habis. Bawahnya tinggal kerak tahu. Nah, kalau pemirsa bertanya kerak tahu dari mana asalnya, ternyata kerak tahu itu sendiri berasal dari sisa-sisa pembuatan kembang tahu yang menempel di cetakannya. Walau namanya kerak, ternyata makanan ini menjadi ciri khas kuliner kota Garut yang jarang terdapat di tempat lain. Lalu, bagaimana kita mengolah menjadi teman makan nasi yang lezat? Nah, Bu Atik yang baik hati mengajari saya cara memasaknya. Pemirsa Semangat Pagi Indonesia, kalau misalnya tadi Iko nih udah nyobain bagaimana cita rasa dari kerak tahu, sekarang kita akan mengetahui bagaimana proses pembuatan tumis kerak tahu. Kalau di Betawi, ini ada kerak telur. Kalau di Jawa Barat, biasanya jadi favorit ini ada kerak nasi liwet. Tapi di Garut punya ciri khas juga, ini ada kerak tahu. Bersama Bu Atik, nah kita akan mengetahui bagaimana cara pembuatan tumis kerak tahu. Bahan-bahannya apa saja Bu Ati? Ya, ini ada minyak goreng tentunya sebagai bahan penumis. Kemudian ini sebagai bahan dasarnya ada bawang merah dan bawang putih ya, yang diiris. Nah, ini ada bawang daun dan ada daun salam, kemudian ada lengkuas ya. Lengkuas, kemudian sebagai penambah cita rasa ini ada cabai merah dan cabai gendot ya, supaya lebih minus gitu ya. Biar rasanya ada sedikit kecap dan juga sedikit gula pasir ya. Dan tak lupa itu kerak tahunya. Nah, ini dia. Bahan utamanya kerak tahu tadi. Ini
kita ambil dari kerak tahu yang kering ya. Karena di sini kalau yang basah itu sangat mudah sekali basi gitu. Jadi kita ambil bahannya yang kering, kemudian kita remas-remas dengan air. Setelah diremas-remas dengan air, kemudian kita tiriskan sampai ini terlihat agak lembek ya. Jangan terlalu lama karena nanti nggak enak ya. Langkah pertama nih Bu, Iko nggak siap nih, pengen tahu bagaimana proses pembuatan tumis kerak tahu ini ya. Kita siapkan dulu apinya, minyaknya secukupnya. Kita masukkan bawangnya ya. Bawang merah sama bawang putih ini kalau misalnya udah di awal ditumis gini mengeluarkan cita rasa dan juga wangi yang luar biasa ya Bu ya. Tentunya ya, aromanya. Nah, ini cabai kering. Ini nih kalau misalnya orang Sunda ini nggak pas kalau misalnya kalau makanan atau tumisan apapun ini kayaknya kurang pedes, kayaknya kurang pas ya Bu ya. Jadi ini sebagai penyegar. Penyegar dari. Juga nanti akan dimasukkan juga tomat, tapi nanti di akhir ya. Ini kita masukkan. Ada lengkuas. Ada daun-daunnya. Dan juga daun salam ya Bu ya. Daun salamnya. Ini kalau misalnya masak ini untuk berapa porsi? Berapa porsi? Ini kira-kira untuk 4 orang bisa ya. 4 orang ya, tergantung siapa yang makannya juga ya. Dan pasti ini Iko langsung jatuh cinta banget pada saat Iko nyobain pertama tadi Bu. Wah ini ada rasa yang kenyal, jadi teksturnya itu masih hampir sama dengan kembang tahu ya Bu ya. Tomatnya menjadi penyegar juga. Kayaknya ini cocok banget buat pemirsa Semangat Pagi Indonesia lagi bingung mau masak apa menu hari ini. Tentunya ini ya. Tapi ini khususnya harus ke Garut ya. Iya. Harus ke Garut ya. Harus ke Garut dulu ya. Biasanya yang khas ini ada dodo, ada apa, tapi ini sekarang kita masukkan dulu kecapnya. Kecapnya biar nggak penuh ya. Nah, kita ini udah masukkan kerak tahu ya. Ya, dimasukkan kerak tahunya. Wah, ini aroma cita rasa Indonesianya tentunya. Tentunya cita rasa rempah Indonesia ini, tapi kalau misalnya bener-bener buat pemirsa Semangat Pagi Indonesia, aroma Indonesianya luar biasa banget ya. Ini bahan-bahannya sangat sederhana ya, tapi alhamdulillah ini makanannya membuat ini. Kalau sepintas di Jawa Barat mungkin kayak orang luar Jawa Barat ngeliat ini seblak. Nah, hampir sama juga kayak seblak gitu kalau misalnya penampakan sekilas. Tapi kalau misalnya diceritain, ini adalah kerak tahu ya. Mungkin kalau misalnya bentuknya pipi dan panjang-panjang kayak kue tiaw ya. Nah, itu. Mudah sekali ya, pemirsa Semangat Pagi Indonesia. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Tentunya nanti siap disajikan. Referensi juga buat pemirsa Semangat Pagi Indonesia. Wah, ternyata rasa tumis kerak tahu ini cukup lezat. Teksturnya yang kenyal berpadu dengan rasa pedas manis dan gurih, membuat lidah saya tidak berhenti bergoyang. Nah, pemirsa, kalau kebetulan mampir ke Garut, jangan lupa untuk mencoba kuliner ini.
Dijamin bakal ketagihan dan nambah lagi. Yummy!